Saudara, bulan suci Ramadan jadi momentum untuk berbagi kebaikan dan juga berbagi rezeki bagi yang membutuhkan. Tapi apa jadinya jika momen berbagi kebaikan ini justru dimanfaatkan sejumlah oknum tak bertanggung jawab untuk meminta pungutan liar pada warga dengan kedok tunjangan hari raya. Mirisnya, tindakan ini justru dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang sudah mendapat hak sesuai porsinya. Dan seperti yang belakangan ini membuat heboh adalah surat berikut ini, saudara. Surat dengan Kop Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya yang ditujukan pada Direktur Perusahaan Otobus Budiman Tasikmalaya. Isi surat ini adalah meminta partisipasi dan apresiasi untuk membantu berupa THR atau paket lebaran pada 28 anggota BNN Tasikmalaya. Tidak dijelaskan berapa nominal dan besaran yang diminta. Tapi yang jelas adalah surat permohonan ini ditandatangani oleh Kepala BNN Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hashim. Atas surat ini, Kepala BNN Tasikmalaya mengakui kesalahan dirinya, meski ia menyatakan niat awalnya untuk membantu anggota BNN saja. Suatu kesalahan ya, kesalahan dari ini dari kami, saya atau pimpinan itu tidak boleh terjadi. Memang berpikir aja sih sebenarnya hanya untuk anggota tadinya kan begitu kan. Tapi itu udah saya tarik gitu, tidak jadi dicabut. Tujuannya kan sebenarnya untuk memberikan tambahan aja untuk THR-nya anggota itu. Itu udah bentuk barang bukan ini sembako atau apa kan gitu. Tapi mohon maaf ini memang salah, saya mengakui salah, saya tidak, ini kesalahan saya gitu ya, mungkin itu ya, untuk dimaklumi ya. Ya, sementara pihak PO Budiman mengaku belum menerima surat permintaan THR dari BNN Kota Tasikmalaya. Selama ini, PO Budiman memang tak pernah mendapat surat permintaan bantuan THR dari BNN Kota Tasikmalaya. Tapi PO Budi mengaku terkejut karena menilai BNN sebagai institusi yang seharusnya bersih dari hal tercela. Ya emang saya mendengar ada instansi yang meminta THR, tapi saya seluruhnya untuk perusahaan kami itu proposalnya tidak ada. Cuman ya kami sangat sayangkan institusi yang maaf ke depan dalam hal ini sampai segini. Karena bagaimanapun juga kami di perusahaan berdahulu sebelum keluar kami tidak mampu. Tapi sepertinya imbas dari surat permintaan THR dari Kepala BNN Tasikmalaya ini berbuntut panjang. Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hashim, kini dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Penonaktifan ini untuk memudahkan proses pemeriksaan. Selain Iwan Kurniawan Hashim, BNN Jawa Barat juga memeriksa 4 pegawai BNN lain. Terkait sanksi pada Iwan, nanti akan ditentukan oleh Komisi Etik BNN. Bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan, ya, sudah lebih dari 1 hari dari pemeriksaan. Ini etika, masalah etika. Nanti ada komisi etika yang akan memutuskan jenis hukuman. Yang jelas jenis hukuman etika itu paling ringan peminta maaf, paling berat adalah di PTDH. Ya, surat minta THR dari BNN Tasikmalaya ini seketika jadi sorotan karena dianggap tak wajar bagi sebuah lembaga di bawah naungan pemerintahan. Alhasil, sejumlah pelajar Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya mengirimkan uang puluhan juta rupiah uang mainan dan setandan pisang ke kantor BNN Kota Tasikmalaya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk sindiran pada Kepala BNN Kota Tasikmalaya yang meminta THR kepada perusahaan Otobus Budiman. Berbicara soal pungutan liar berkedok THR, ada juga kasus lainnya, saudara. Kali ini lingkupnya di tingkat perumahan. Di minggu pertama bulan Ramadan, pengurus RT di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat meminta tunjangan hari raya atau THR kepada warga. Permintaan ini dituliskan dalam surat edaran dan diberikan kepada warga. Dan dalam surat edaran ada beberapa nominal THR yang harus diberikan, yakni saudara, Rp300.000 untuk home industry, lalu Rp150.000 untuk pedagang dan pemilik warung, serta Rp200.000 bagi warga yang tinggalnya masih mengontrak. Dan untuk warga yang tinggal di rumah sendiri akan dikenakan Rp50.000.
Uang THR ini nantinya akan diperuntukkan bagi pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dasawisma, dan JIS Kelurahan Kapuk. Atas surat edaran ini, pihak Kelurahan Kapuk memanggil pengurus RT setempat. Teguran lisan dan tertulis diberikan kepada para pengurus RT tersebut. Tadi mengakui bahwa itu sepenuhnya RT yang mengeluarkan. Jadi walaupun di sana ada banyak tanda tangan, sepenuhnya Pak RT-nya sendiri yang melakukan. Kan sempat ditanya juga, ini kenapa bisa begini? Itu saya bertanggung jawab, kata beliau. Menurut warga, pungutan liar untuk tunjangan hari raya ini sudah berlangsung sejak lama, saudara. Tasmo, salah satu pedagang di lingkungan RT 009, mengaku sudah 3 tahun terakhir membayar pungli yang diminta oleh pengurus RT sebesar Rp150.000. Meski keberatan, namun mau tak mau, warga tetap membayar iuran tersebut. THR ya, dari RT 9, RT 16 ini. Ya itu nggak tahu tuh peraturannya gimana, aku nggak tahu. Yang penting aku bayar aja. Tapi keberatan nggak Pak? Ya pedagang begini ditarikin 150 ya omset kurang sih, kurang bagus ya, keberatan. Tak hanya dilakukan oleh pengurus RT, mendekati Lebaran juga marak dengan beberapa organisasi masyarakat yang meminta pungutan liar. Sasarannya biasanya adalah perusahaan. Dalih dari organisasi masyarakat ini meminta iuran pada perusahaan adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif selama Lebaran 2023. Aksi pungli THR bukan kali ini terjadi, bahkan pada Mei 2021 lalu, praktik pungli berkedok zakat terjadi di Solo, Jawa Tengah. Praktik pungli ini dilakukan oleh petugas Linmas ke pemilik usaha di kawasan pertokoan Gajahan. Para pemilik usaha memberikan uang mulai Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Mereka berhasil mengumpulkan uang 11,5 juta rupiah dari 145 toko yang menjadi korban. Uang hasil pungli ini digunakan untuk tunjangan hari raya para Linmas tersebut. Praktik pungli THR berkedok zakat yang meresahkan warga ini membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka geram dan mengambil langkah tegas. Ia pun mengembalikan seluruh uang ke masing-masing pemilik usaha yang menjadi korban. Tak hanya itu, Gibran pun langsung mencopot Lurah Gajahan saat itu. Udah ada satu yang seperti ini, nanti biasanya kelurahan lain akan bersuara. Ini jangan harap lurah-lurah, camat-camat punya mindset seperti ini. Kita tuh pelayan publik, harusnya tidak seperti ini. Di suratnya itu tercantum zakat, sodakoh, fitroh, nggak boleh. Yang boleh cuma Basnas, itu sudah menyalahi aturan. Mendekati Lebaran, pungutan liar di tengah masyarakat kian marak. Dalihnya beragam, dari THR, zakat hingga demi keamanan. Anda patut waspada jika ada pungutan liar yang tak jelas asal-usul dan kegunaannya, ada baiknya Anda segera melapor ke pihak berwajib. Hal ini agar tidak menyuburkan praktik pungutan liar yang terjadi di saat hari raya.